Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agenda 1. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara terdiri dari beberapa poin pemahaman, yaitu pemahaman mengenai konsep bela negara, kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, dan kesiapsiagaan bela negara. Di dalam kemampuan awal bela negara, hal yang perlu diperhatikan yakni adalah kebugaran jasmani atau fisik, serta kebugaran mental atau psikis kita. Kemudian diperhatikan juga soal hal etika, etiket, moral, dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Dalam monolog ini saya akan menjelaskan soal kemampuan awal bela negara dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Lalu, apa yang kamu ketahui tentang kesiapsiagaan jasmani dan arti kesehatan? Kesiapsiagaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki ASN dalam melaksanakan tugas atau kegiatan secara baik dan efisien. Sedangkan kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial sehingga seseorang produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini tentu dapat dicapai melalui pola hidup sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial. Berdasarkan faktornya, kesehatan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari genetik, usia, dan jenis kelamin, sedangkan faktor eksternal adalah terkait kebiasaan kita dalam melakukan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, keadaan atau status kesehatan, dan indeks massa tubuh. Lalu, kalau jasmani kita sehat, apa sih manfaatnya? Secara umum, kalau kalian pernah mendengar istilah mens sana in corpore sano, nah itu artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, hal itulah menjadi manfaat dalam kesiapsiagaan jasmani. Kita bisa melihatnya dalam hal postur tubuh yang ideal, tahanan dan ketangkasan yang baik. Implementasinya, tentu kita akan siap siaga dan mampu mengatasi berbagai rintangan pekerjaan, cepat, sigap, dan tidak mudah kelelahan. Untuk menjaga biar jasmani kita tetap sehat dan bugar, latihan seperti lari 12 menit, pull up, sit up, shuttle run, atau lari angka 8, lari 2,4 km dan berenang bisa dilakuin loh. Bentuk latihan pendukung bisa juga dilakukan seperti bersepeda, berenang, senam, berjalan cepat, dan lari maraton. Tips lain yang gak kalah penting yaitu tips lain seperti pola makan sehat, berat badan ideal, istirahat cukup, olahraga teratur, minum air putih sebanyak 2 liter per hari, hingga mengeluarkan kotoran dalam tubuh untuk detoksifikasi juga penting. Selain jasmani, tentu psikis atau kesehatan mental juga perlu dijaga. Kesehatan mental secara definisi adalah kondisi di mana batin dalam keadaan tentram sehingga kita mampu menikmati hidup dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seringnya kita insecure terhadap hidup, nyatanya perlu diatasi dengan kesiapsiagaan mental seperti banyaknya berpikir positif, sportif, percaya diri, siap menghadapi tantangan, terbuka terhadap pendapat dan kritik, mudah bersosialisasi, hingga sering melatih emosi positif. Terus, implementasi dari kesiapsiagaan mental adalah melalui bijak dalam mengatasi kecemasan dalam hal perasaan, pikiran, sikap perilaku, hingga kesehatan badan yang mana dapat diatasi dengan perasaan dan pikiran positif, pola hidup sehat, serta memperkuat agama guna menentukan tujuan hidup. Hal yang tidak kalah penting dalam kesiapsiagaan mental yakni adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi adalah suatu kecerdasan dalam memanage atau mengatur, mengawasi, mengontrol, dan mengatur emosi baik saat kita berhadapan dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain, maupun juga dengan pekerjaan, maupun dengan masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari. Secara umum, komponen dalam kecerdasan emosi terbagi menjadi 4, yakni kesadaran diri, mengelola emosi, empati, serta menangani hidup atau hubungan. Kecerdasan ini dapat tetap dijaga dan ditingkatkan dengan merasakan dan memahami perasaan kita, memahami kebutuhan tubuh, menuliskan pikiran dan perasaan saat kita down, serta mengetahui kapan harus bangkit dan kapan harus istirahat. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara dalam hal ini digambarkan dengan pemahaman kita terhadap tata tempat acara. Secara aturan, tata tempat acara yang berhak mendapat urutan pertama adalah mereka yang memiliki jabatan tertinggi.
Jika dibandingkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentu jabatan tertinggi ini jika di tingkat pusat adalah presiden, sedangkan di tingkat daerah provinsi adalah gubernur, dan jika di daerah kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota. Berikut ilustrasi contoh tata aturan acara yang ada di pusat dan yang ada di daerah. Tanggapan saya terhadap workbook ini saya nilai dari dua hal, yaitu pertama soal desain workbook dan yang kedua soal isi pertanyaan yang ada dalam workbook. Pertama soal desain ini menarik, di mana selalu ada ikon baik di pojok kiri maupun di pojok kanan mengenai inti atau keterwakilan dari pertanyaan, sedangkan isinya memperdalam pemahaman soal adanya kesiapsiagaan bela negara.